Bayi di dalam kandungan yang saat itu usianya sudah mencapai 7 bulan tiba-tiba menghilang. Kok bisa? Cerita kali ini datang dari salah satu narasumber Lakon Story yang menghubungi kami via sosial media. Saat itu beliau sedang hamil tua, yang anehnya ketika kehamilannya sudah mencapai 7 bulan, waktu itu tiba-tiba menghilang. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia. Oke, sebut saja nama tokoh utama dalam cerita kita kali ini adalah Ibu Ratih dan Bapak Minto. Jadi, Ibu Ratih dan Pak Minto ini adalah pasangan suami istri yang sudah menikah hampir sekitar 20 tahun, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Ya, tentu saja keadaan seperti itu sangat membuat tekanan batin kepada Ibu Ratih dan Pak Minto ya teman-teman. Ditambah Ibu Ratih dan Pak Minto ini tinggal di salah satu desa yang ada di pelosok kota yang ada di Jawa Timur. Jadi kalau kita ngomongin tinggal di desa, ketika mereka ini sudah menikah berpuluh-puluh tahun dan belum juga memiliki keturunan, ya tentu saja menjadi salah satu atau bahan omongan warga ya teman-teman. Jadi di situ ketika keadaan seperti itu dialami oleh Bu Ratih dan Pak Minto, mereka ini benar-benar merasa tertekan. Saking tertekannya, Ibu Ratih ini hampir tidak pernah keluar rumah teman-teman. Hampir setiap harinya beliau ini menghabiskan waktu hanya berdiam diri di dalam rumahnya. Berbeda dengan Bapak Minto. Jadi Pak Minto ini setiap harinya bekerja serabutan ya teman-teman. Jadi setiap harinya ini beliau ini keluar mengerjakan apapun, semua pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Jadi definisi kerja serabutan itu Pak Minto ini kerja apapun lah. Yang penting ada orang yang membutuhkan tenaganya, beliau saat itu bekerja. Tapi kalau tidak ada yang membutuhkan, beliau ini tidak bekerja dan hanya berdiam diri di dalam rumahnya bersama Ibu Ratih. Hingga suatu hari teman-teman. Jadi suatu hari ini Ibu Ratih ini mendapat omongan dari salah satu tetangganya tentang usia pernikahannya yang sudah mencapai 20 tahun namun masih belum memiliki keturunan. Di situ mungkin perasaan Ibu Ratih ini sudah mencapai pada batas kesabarannya. Beliau sudah tidak kuat lagi menahan cacian, menahan semua omongan warga tentang keadaannya saat itu. Mengetahui semua itu tentu saja Pak Minto sebagai seorang suami melihat istrinya ini tidak tega. Karena di situ tidak hanya bercerita ya teman-teman. Ibu Ratih ini menangis sepanjang hari. Dan singkat cerita, Pak Minto berpamitan kepada istrinya untuk keluar dari rumahnya selama beberapa hari. Jadi kalau menurut keterangannya narasumber ini tidak dijelaskan secara detail kemana perginya Pak Minto malam itu ya. Yang jelas Pak Minto hanya berpamitan kepada istrinya untuk pergi keluar dari rumahnya untuk beberapa hari. Dan singkat cerita, sekitar 1 minggu kemudian Pak Minto yang sebelumnya sudah keluar ini tiba-tiba kembali. Dan ketika kembali, dengan tidak membawa uang sama sekali, Pak Minto ini hanya tersenyum sambil menatap wajah istrinya. Ya tentu saja dengan keadaan seperti itu, Bu Ratih ini emosi. Orang sudah berkeluarga, ditinggal selama 1 minggu, pulang-pulang kok gak bawa uang. Ya awalnya mereka ini, atau awalnya Bu Ratih ini berpikir kalau Pak Minto keluar selama seminggu ini untuk bekerja. Tapi ternyata ketika Pak Minto pulang ini, Pak Minto tidak membawa uang. Di situ tentu saja Ibu Ratih ini emosi dan seketika marah ya kepada Pak Minto. Namun di situ bukannya mendengarkan suara istrinya, bukannya mendengarkan kemarahan istrinya, Pak Minto malam itu hanya tersenyum ketika ketemu dengan Ibu Ratih. Ya kurang lebih Pak Minto hanya bilang, saya tidak bekerja, tapi saya pulang ini saya membawa hasil yang sudah kita inginkan selama ini. Ya ini sebenarnya multitafsir ya teman-teman. Apa yang dimaksud Pak Minto, Bu Ratih ini juga nggak menangkap. Apa sih orang ini ngomong apa sih? Suamiku ini ngomong apa sih? Kok gak jelas banget.
Dan tanpa menjelaskan semua itu, akhirnya Pak Minto ini masuklah ke dalam rumahnya dan mereka mulai melanjutkan kehidupannya. Dan anehnya, sekitar 40 hari kemudian, anehnya, Bu Ratih yang selama 20 tahun ini belum memiliki keturunan, waktu itu tiba-tiba hamil. Ya tentu saja kabar kehamilan ini seketika membuat Ibu Ratih dan Pak Minto ini sangat-sangat bahagia. Kabar tersebut tentu saja langsung diceritakan kepada semua orang yang ada di situ, termasuk tetangga, saudara, dan orang tua Pak Minto maupun Ibu Ratih. Ya mendengar kabar itu tentu saja mereka semua ini bahagia ya teman-teman. Bahkan mereka ini melakukan selamatan tasyakuran atas kehamilan Ibu Ratih tersebut. Setelah itu tentu saja kehidupan Ibu Ratih ini seketika berubah total. Ibu Ratih yang sebelumnya sering sekali berdiam diri di dalam rumahnya, waktu itu mulai dengan pede, dengan percaya diri lebih tinggi. Mereka, Bu Ratih, sudah mulai aktif bersosialisasi dan hidup layaknya orang pada umumnya. Begitu juga dengan Pak Minto. Pak Minto ini yang biasanya kerja serabutan, waktu itu terlihat lebih aktif lagi, lebih giat dan lebih rajin lagi untuk bekerja. Karena beliau pun tahu, karena saat itu istrinya sedang keadaan hamil. Atau intinya istrinya dalam keadaan hamil. Bukannya ngidam seperti orang pada umumnya, ngidamnya Bu Ratih ini aneh teman-teman. Jadi beliau ini mulai suka mengonsumsi daging ayam mentah, daging sapi mentah, ikan mentah. Ya intinya hal-hal yang tidak masuk akal lah saat itu. Di usia kehamilan 1-2 bulan. Mengetahui hal itu tentu saja Pak Minto ini ya ada rasa kekhawatiran tentang kesehatannya Ibu Ratih. Di situ Pak Minto ini seketika memanggil dukun bayi ya teman-teman. Karena di situ kalau yang saya tangkap dari keterangan narasumbernya ini masih belum ada dokter. Ya mungkin ada tapi jauh jaraknya. Ditambah ekonomi dari keluarga Pak Minto ini menengah ke bawah. Ya kalau kita ngomongin keadaan di desa pada waktu itu ya dukun bayi ini memang menjadi salah satu dukun atau salah satu orang yang tren ya ketika menangani kehamilan. Jadi jarang banget teman-teman orang desa itu yang melahirkan dengan bantuan dokter pada masa itu di desa pula itu jarang banget. Pasti menggunakan dukun bayi. Nah, ketika diperiksa oleh si dukun bayi ini tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Maksudnya tidak menemukan gejala atau keanehan-keanehan yang dianggap dukun ini mencurigakan. Jadi kalau dukun bayi kan ngeceknya cuma dipijat ya teman-teman. Belum ada alat USG, yang enggak belum sih. Memang tidak ada alat USG. Atau mungkin kalau ini yang saya tangkap kalau itu yang ngecek dokter ya mungkin ada potensi-potensi yang membahayakan mungkin kalau Ibu Ratih ini mengonsumsi daging dalam keadaan mentah. Tapi karena di situ hanya seorang dukun bayi, akhirnya beliau ketika cek kesehatan atau cek kandungan ya cuma dipijat kanan kiri dan di situ si dukun bayi ini mengatakan jika keadaan Bu Ratih ini baik-baik saja. Nah di situ tentu saja Pak Minto ini seketika tenang karena di situ Pak Minto juga menganggap jika keadaan Ibu Ratih ini memang sedang dalam keadaan ngidam. Ya mungkin karena Bu Ratih ngidam jadi mintanya aneh-aneh kurang lebih seperti itu. Dan singkat cerita, akhirnya hari-hari pun berlalu begitu saja. Waktu itu usia kehamilan Ibu Ratih ini sudah mencapai sekitar 5 bulan. Bukannya tenang, keadaan di dalam rumah Pak Minto ini semakin lama sudah semakin mencurigakan. Hal itu selain dirasakan oleh Ibu Ratih dan Pak Minto, semua keanehan tersebut juga dirasakan oleh tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah Pak Minto. Jadi setiap hari Pak Minto ini merasakan atau setiap malam teman-teman setiap malam Pak Minto ini mendengar ada suara langkah kaki orang yang terdengar sedang warawiri di rumahnya atau ada orang lain yang sedang ada di dalam rumah Pak Minto. Ditambah setiap pagi atau pagi harinya Pak Minto ini selalu menemukan bangkai-bangkai hewan rumahan yang selalu tiba-tiba mati. Jadi ini aneh banget, hewan tiba-tiba mati. Ya kalau hewan rumahan kita ngomongin yang jelas pasti ada tikus, kecoa, cicak, kucing.
anjing, dan segala macam ya teman-teman. Jadi setiap pagi Pak Minto ini sering sekali melihat hewan-hewan rumah tersebut terlihat mati dengan sendirinya. Awalnya Pak Minto ini merasa jika keadaan tersebut baik-baik saja, dianggap semuanya itu normal. Tapi semakin hari kok malah semakin aneh. Tidak hanya suara, Pak Minto ini sering sekali melihat ada sekelebatan-sekelebatan perempuan tua, kadang juga laki-laki tua, yang terdengar sedang memanggil-manggil nama istrinya, terkadang juga terlihat warawiri di depan rumahnya, dan masih banyak keanehan-keanehan lagi yang saat itu menurut Pak Minto ini sudah sangat tidak masuk akal. Ditambah setiap malam, waktu itu Bu Ratini merasakan jika perutnya sedang ada yang menekan. Kadang juga merasakan di perutnya Bu Ratini ada yang terasa memijat teman-teman. Ya intinya Bu Ratini merasakan kayak ada seseorang yang sedang memegang perut Bu Ratih. Kurang lebih seperti itu. Mengetahui hal itu tentu saja Bu Ratini ngomonglah ya, bercerita kepada Pak Minto tentang apa saja yang dialami atau yang dirasakan. Di situ tentu saja gak tinggal diam, Pak Minto ini meminta bantuan kepada orang pintar yang tinggal di daerah tersebut untuk mengecek atau melihat bagaimana keadaan istrinya saat itu. Dan disitulah ketika datang orang pintar atau paranormal ini ke dalam rumah Pak Minto, si orang pintar ini mengatakan jika hal seperti itu sudah menjadi hal yang biasa. Ya karena di situ sedang ada orang hamil. Konon katanya kalau di sebuah rumah ada orang yang hamil, gangguan dari makhluk halus itu akan lebih kuat dari biasanya. Ya menurut keterangan si orang pintar itu, Ibu Ratih ini memang menarik perhatian makhluk halus karena beliau sedang hamil, kurang lebih seperti itu. Ya di situ karena Pak Minto ini sudah nggak ada pilihan lagi mungkin ya teman-teman. Jadi Pak Minto ya percaya. Ditambah Pak Minto ini dan Bu Ratih yang kalau saya tangkap mereka ini benar-benar orang Jawa Tulen. Yang dimana tingkat kepercayaan dengan adat, budaya, dan tradisi Jawa saat itu benar-benar sangat kental. Jadi setelah kedatangan orang pintar tersebut, Pak Minto ini lebih rajin bikin among. Kalau orang Jawa itu jadi kayak bikin sesajen, habis itu bikin api, atau kalau orang Jawa itu bahasanya bikin pediangan di depan-depan rumah. Dan masih banyak lagi yang intinya semua yang dilakukan Pak Minto adalah bagian dari adat dan budaya tradisi Jawa. Jadi di dalam cerita ini teman-teman, Bu Ratih ini benar-benar tidak disentuh sama sekali oleh medis. Jadi enggak disentuh sama sekali oleh dokter, dan intinya semua yang dialami Bu Ratih selama kehamilannya tidak diketahui atau tidak dikonsultasikan dengan dokter maupun tenaga medis. Dan puncaknya, usia kehamilan Bu Ratih waktu itu mencapai sekitar 7 bulan, kurang lebih ya ini teman-teman. Jadi malam itu Pak Minto ini yang sebelumnya tidur di kamar, saat itu memutuskan untuk tidur di ruang tamu karena beliau merasa jika hawa yang ada di dalam rumah mereka ini terasa lebih panas daripada biasanya. Dan tidak hanya panas, bau di dalam rumah Pak Minto waktu itu tercium aroma yang sangat busuk yang entah dari mana datangnya. Jadi malam itu keadaan rumah Pak Minto ini benar-benar berbeda. Jadi yang sebelumnya dingin, waktu malam itu terasa panas. Ditambah aroma di dalam rumah itu tercium sangat busuk sekali. Ya karena merasa gak nyaman, dan Pak Minto ini ingat dengan kayak tradisi Jawa. Karena beliau ini kan sebelumnya sudah sering sekali ya berkonsultasi dengan paranormal yang ada di daerah tersebut. Pak Minto malam itu mengelilingi rumahnya dengan menaburkan garam. Karena menurut Pak Minto, waktu itu Pak Minto khawatir jika sedang ada sosok makhluk halus yang sedang mengincar istrinya. Karena di situ usia kehamilan Ibu Ratih ini sudah tua teman-teman, tergolong sudah tua. Dan puncaknya, sekitar pukul 1 dini hari Pak Minto ini mulai terlelap tidur di dalam ruang tamu rumahnya. Jadi Ibu Ratih di dalam kamar, sedangkan Pak Minto ini di dalam ruang tamu rumahnya. Namun anehnya, belum lama Pak Minto ini tertidur teman-teman. Beliau tiba-tiba mendengar suara langkah kaki orang yang terdengar sangat dekat di sekitar tempat tidur Pak Minto. Jadi Pak Minto ini tidurnya kan kalau di ruang tengah Pak Minto ini itu ada kasur kecil.
Jadi Pak Minto itu tidur di situ, malam itu beliau tiba-tiba mendengar suara langkah kaki orang yang terdengar benar-benar dekat dengan posisi Pak Minto. Dan tidak hanya langkah kaki biasa. Jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara langkah kaki tersebut seperti suara langkah kaki orang pincang. Jadi kayak menyeret gitu loh, seret, seret, seret. Mendengar hal itu tentu saja Pak Minto ini terkejut. Beliau seketika bangun karena beliau menganggap jika di dalam rumah tersebut ada orang lain. Namun anehnya, ketika Pak Minto ini membuka matanya, dengan mata kepalanya sendiri, Pak Minto ini melihat ada sosok nenek-nenek tua yang berjalan pincang dari arah ruang tengah rumahnya, berjalan ke arah dapur rumahnya. Mengetahui hal itu tentu saja Pak Minto ini seketika terkejut. Beliau kaget berteriak dengan tubuhnya yang bergetar. Karena saat itu menurut keterangan Pak Minto, wajah dari sosok nenek-nenek tersebut sangatlah busuk. Dan tidak hanya busuk, aroma yang ditimbulkan dari sosok nenek-nenek tersebut sangat tidak sedap. Mengetahui hal itu tentu saja Pak Minto ini seketika ketakutan teman-teman. Beliau seketika ingat istrinya dengan langkah cepatnya. Pak Minto ini seketika berlari masuk ke dalam kamar istrinya dan seketika memeluk istrinya. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika Pak Minto ini sudah sampai di dalam kamar istrinya, bukannya tenang, istrinya ini malah terlihat kesakitan karena Bu Rate ini mengaku jika perutnya sangat-sangat panas. Jadi entah apa yo ini yang dialami oleh Bu Rate waktu itu. Yang jelas malam itu Bu Rate ini merasakan jika perutnya itu sangat panas. Ditambah kayak ada sesuatu yang sedang bergerak cepat di dalam perutnya teman-teman. Soalnya kalau yang saya tangkap kalau orang hamil kan hal yang wajar yo kalau merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya karena kan memang ada bayinya. Tapi kalau keterangan dari Bu Rate, pergerakan dari bayi yang ada di dalam perutnya itu berbeda daripada biasanya. Dan tidak hanya itu teman-teman. Jadi Bu Rate dan Pak Minto ini malam itu sekitar jam 2 dini hari itu merasakan jika di dalam rumahnya sedang banyak sekali orang. Padahal nyatanya di dalam rumah tersebut tidak ada orang sama sekali selain Pak Minto dan istrinya. Nah, di situ dengan menahan semua ketakutan tersebut, Pak Minto dan istrinya ini akhirnya berpelukan sambil menahan semua rasa ketakutan yang ada. Dan singkat cerita, keesokan harinya, bukannya membaik, semuanya malah semakin aneh saja. Malam itu, keadaan Pak Minto dan Ibu Rate ini seketika menjadi heboh tidak karuan karena saat itu, kandungan Bu Rate yang sebelumnya sudah mencapai 7 bulan tersebut, pagi itu tiba-tiba menghilang. Dan tidak hanya menghilang, jadi bentuk perut yang sebelumnya besar, pagi itu sudah terlihat rata dengan tidak adanya sama sekali bekas kalau Bu Rate ini sedang hamil tua. Yang mengetahui hal itu tentu saja syok lah teman-teman. Bu Rate dan Pak Minto ini seketika kaget, dia kebingungan. Loh, kemana bayi kita? Kok perutmu tiba-tiba kempes? Setelah kebingungan tidak karuan, akhirnya Pak Minto ini meminta bantuan kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Beliau memanggil semua saudaranya, bahkan si dukun bayi yang sebelumnya menangani Bu Rate waktu itu juga seketika dipanggil. Yang anehnya, ketika semua orang sudah berkumpul di dalam rumah Pak Minto, semua menyatakan jika Ibu Rate memang tidak hamil. Jadi kayak ya tiba-tiba hilang begitu saja kehamilannya. Ya di situ semua orang yang di dalam rumah tersebut seketika kebingungan lah teman-teman. Karena saksi kehamilan jika Bu Rate ini sedang hamil tua itu banyak banget. Bahkan tetangga kanan kirinya juga tahu kalau sebelumnya Bu Rate ini keadaannya hamil tua, perutnya membesar, kok pagi itu tiba-tiba menghilang. Ya mengetahui hal itu tentu saja Bu Rate ini kembali depresi ya. Pak Minto dan Bu Rate ini seketika menangis, menjerit, dan perasaannya kayaknya sudah tidak bisa lagi jika harus saya ceritakan di sini. Beliau benar-benar tertekan seolah tidak percaya dengan semua kejadian yang menimpanya. Dan puncaknya setelah dicek beberapa hari kemudian ke dokter atau ke rumah sakit yang ada di luar kota,
Pihak rumah sakit pun menyatakan jika Bu Ratih tidak pernah hamil. Buset, mantap, cerita ini memang gak masuk akal ya teman-teman. Karena gimana ya? Karena kita nggak hanya satu atau dua orang loh yang melihat secara visual jika perut Bu Ratih ini kan sebelumnya memang terlihat membesar, kok tiba-tiba menghilang. Itu nggak masuk akal banget lah ya. Ditambah kalau kita hubungkan dengan hal mistis atau hal-hal gaib, ini memang sangat berhubungan. Karena kalau kita tarik garis lurus ke belakang, kita juga tahu tadi kalau Pak Minto selama di rumahnya atau selama kehamilan istrinya ini banyak sekali melihat gangguan-gangguan gaib yang ada di rumahnya. Ya, hal itu mungkin menjadi tanda jika sepertinya bayi yang ada di dalam kandungan Ibu Ratih ini memang bukan bayi biasa, ada hubungannya dengan hal gaib. Ya meskipun tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau secara medis di akhir-akhir tahun ini atau ya mungkin udah lama ya atau mungkin yang saya yang belum tahu, memang penjelasan tentang janin yang tiba-tiba menghilang itu memang ada ya, kalau nggak salah sebut namanya hamil semu ya teman-teman. Jadi pihak dokter itu mengklaim jika kehamilan yang tiba-tiba menghilang itu nggak ada, sejak awal itu memang nggak ada, cuma ibu atau orang tua ini kayak tersugesti kalau di dalam perutnya itu ada bayinya, tapi nyatanya itu nggak ada. Karena ya itu tadi ada faktor yang memang sudah lama gak hamil, ada penyakit yang menyebabkan perutnya membesar, tapi dianggap itu hamil. Ya kurang lebih penjelasan medisnya seperti itulah ya kurang lebih. Koreksi kalau saya salah. Nah, cerita ini itu sebenarnya banyak banget teman-teman terjadi di Indonesia. Enggak hanya satu atau dua. Saya sebenarnya sering sekali mendapat cerita-cerita tentang kehamilan yang tiba-tiba menghilang di usia yang sudah tua. Usia kehamilan yang sudah tua. Dan rata-rata itu memang ada gangguan gaib sebelum janin itu tiba-tiba menghilang. Lantas bagaimanakah pendapat kalian? Apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan makhluk halus? Apakah tidak? Komen aja di bawah. Oke, mungkin cukup ya untuk cerita di sesi tengah wengi kali ini. Bagi kalian yang punya cerita-cerita mistis, kalian bisa banget membagikannya kepada kami, kepada Lakon Story dengan cara menghubungi semua akun sosial medianya Lakon Story. Sampai jumpa di sesi tengah wengi Lakon Story selanjutnya. Selamat malam.